Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Selamat pagi warganet dan rekan-rekan ASN dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di podcast Diskom Info Kabupaten Malaka. Bersama saya, Yakob Yeremias Nahak, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil lingkup pemerintah Kabupaten Malaka. Ini merupakan bentuk aktualisasi setelah kurang lebih 3 minggu mengikuti rangkaian agenda pelatihan dasar CPNS di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Telah hadir bersama saya Bapak Ferdinand Unmuti SHUT MSI. Beliau merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, sekaligus atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Kabupaten Malaka. Selamat pagi Bapak Ferdi. Ya, selamat pagi adik Yerem. Bagaimana kabarnya Bapak? Kabarnya sangat-sangat baik. Terima kasih Bapak Ferdi sudah berkenan hadir dalam podcast dengan tema Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sebagai informasi untuk warganet dan rekan-rekan ASN sekalian, program podcast ini sebagai bentuk inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka dalam menunjang visi dan misi pemerintah Kabupaten Malaka, khususnya misi keempat, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Bersama Bapak Ferdi hari ini kita akan berdiskusi lebih banyak terkait keterbukaan informasi publik, asas-asas informasi publik, apa saja hak dan kewajiban warga, juga badan publik, dan regulasi yang mengatur tentang informasi publik. Sebelumnya, mungkin Bapak Ferdi menyapa dulu para pemirsa yang menyaksikan podcast ini. Oke, baik. Makasih adik Yerem. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih saya hadir pada podcast terkait dengan adik Yerem punya kebutuhan sebagai peserta latsar CPNS untuk pelaksanaan tugas aktualisasi untuk penyelesaian latsar di Badan Diklat Provinsi NTT. Terima kasih untuk semua yang hadir dan menyaksikan podcast kami pagi ini. Di awal diskusi ini Bapak sebagai pimpinan ASN di Kabupaten Malaka, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit gambaran tentang karir Bapak mulai dari awal CPNS hingga hari ini. Saya sebagai CPNS berbicara dengan Bapak Ferdi sebagai Sekda Malaka. Silakan Bapak. Oke, baik. Kalau dimulai dari karier awal itu saya pengangkatan CPNS tahun 1998, 1 Maret 1998. Tapi saya mengawalinya dengan sebagai tenaga honorer ketika itu 1 tahun kalau tidak salah, 1 tahun atau sekian bulan. Saya diangkat menjadi pegawai di Dinas Kehutanan Kabupaten Belu sebagai CPNS 1998 dan bertugas di kehutanan sampai dengan tahun 2005. Kemudian 2005-2007 saya lanjut S2, saya balik, saya lanjut lagi di kehutanan. 2009 saya pindah ke lingkungan hidup, dan 2013 dari lingkungan hidup Belu pindah ke Kabupaten Malaka. Tapi sekedar untuk adik-adik dan semua pemirsa tahu, sebelum saya menjadi ASN pegawai negeri sipil di Kabupaten Belu ketika itu saya menyampaikan pada saat saya kuliah saya sambil kerja, dan kerja saya itu di rental komputer.
Sehingga kenapa saya terampil? Karena pada saat saya kuliah saya dipaksa untuk belajar dan kerja. Saya jaga rental. Jadi adik-adik yang notabene sarjana komputer, ada hal-hal tertentu saya lebih terampil. Karena saya sudah dibentuk ketika masih mahasiswa semester 4. Kuliahnya kehutanan, tapi saya memahami kaitan dengan komputer, kaitan dengan IT. Hanya sekarang mungkin karena istilahnya makin berkembang, saya agak tertinggal karena saya sudah tidak fokus lagi. Lanjutnya ketika selama di Kabupaten Belu, saya di kehutanan, saya pernah pindah ke kelurahan, saya pernah pindah di lingkungan hidup. Di kehutanan itu pindah di beberapa bidang. Kemudian datang di Melaka, saya awalnya sebagai staf, kemudian menjadi sekretaris di Dinas Pertanian. 8 bulan saya pindah lagi ke bagian umum, saya kabak umum ketika itu 2 tahun sekian bulan. Kemudian dari bagian umum saya pindah lagi ke Dinas Kominfo dan Perhubungan. Sekian bulan kemudian dari Kominfo Perhubungan dia ganti nomenklatur menjadi Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Itu sekitar 5 tahun. Kemudian setelah itu pindah dari Perhubungan ke Dinas Penanaman Modal sekian bulan. Kemudian sambil waktu itu menjadi PLT di BP Ampede sekian bulan. Baru kemudian saya ikut asesmen dan dilantik menjadi sekda per tanggal 19 September 2022. Saat ini ya saya sebagai sekda. Kira-kira demikian masa lalu saya dari CPNS sampai dengan sekarang sekda. Terima kasih. Saat ini masa kerja saya, saat ini masa kerja saya sudah 25 tahun, 25 tahun sekian bulan sampai dengan saat ini. Ketika dilantik itu 24 tahun sekian bulan menjadi sekda. Terima kasih Bapak Sekda untuk motivasinya. Ini sebagai bentuk awal informasi diri kepada kita pemirsa, rekan-rekan ASN dan warganet sekalian yang menyaksikan. Karena tidak sia-sia hari ini mengangkat tema tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Melaka. Sejauh ini warganet dan rekan-rekan ASN sekalian perlu mengetahui tentang informasi publik. Apa sih informasi publik itu, Bapak? Kalau menurut saya ya, informasi publik itu adalah sebuah keterangan atau sebuah pernyataan atau sebuah ide atau sebuah gagasan atau data-data yang dihasilkan oleh badan publik tertentu. Kemudian data-data tadi misal disimpan, dikelola, dan dikirimkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya warganet tadi itu. Tentang apa? Tentang kalau kita di pemerintahan, tentang informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Melaka. Supaya apa? Publik itu tahu bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Melaka saat ini seperti apa, supaya publik juga bisa melakukan pengawasan, karena sekarang kan wajib hukumnya. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi mengawasi. Kira-kira demikian. Berarti setiap warga masyarakat mereka mempunyai hak untuk memperoleh informasi publik itu, Pak? Yes, dan itu tuntutan regulasi. Berkaitan dengan informasi, masyarakat harus diberikan akses, diberikan hak untuk mengetahui informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan misalnya, harus diketahui. Coba warganet bisa melihat bahwa saat ini khusus untuk pengelolaan dana desa misalnya, kepala desa wajib menayangkan program kegiatan melalui baliho-baliho yang ditempelkan di fasilitas umum, misalnya di kantor atau di pertigaan sepanjang di sekitar wilayah desa itu.
terkait dengan informasi publik, adakah dasar hukum hak atas informasi itu, Bapak? Dasar hukumnya jelas ada. Adanya pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini yang kemudian membawa nuansa baru bagi masyarakat supaya hak-hak mendapatkan informasi itu terjawab. Dan dengan demikian maka ya terjamin sebagai warga negara dia mendapatkan informasi yang disampaikan oleh pemerintah, oleh negara, dalam hal ini pemerintah, lewat media-media tertentu, online atau media siaran publik, katakan media televisi, atau melalui koran-koran, atau juga melalui baliho-baliho. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang tadi Bapak sampaikan, tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini apa, Bapak? Kalau menurut saya tujuannya itu kita menjawab hak dari warga negara untuk mengetahui kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Program yang berkaitan dengan kebijakan publik itu apa saja misalnya, atau kegiatan itu apa saja, atau keputusan-keputusan terkait dengan pemenuhan kebutuhan publik itu apa saja. Atau ya, kenapa keputusan A itu sudah dibuat kemudian dikembalikan atau ya, yang penting bahwa keputusan atau program atau kebijakan publik kemudian disampaikan kepada publik, kepada masyarakat untuk diketahui, karena itu haknya. Yang berikut yang tadi saya sampaikan, kalau masyarakat sudah tahu, itu dengan sendirinya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, termasuk terkait dengan kebijakan publik, sehingga ada program atau kegiatan tertentu, sebelum kegiatan itu dilaksanakan harus ada FGD. Nah, itu bagian dari bagaimana pemerintah berpikir untuk partisipasi masyarakat harus juga diperankan. Yang berikut, peran aktif masyarakat terkait dengan itu dengan sendirinya. Pada saat FGD biasakan kita diskusi, mulai ada masukan nanti oleh panitia atau oleh tim bilang, ya ini masukan baik, kita akan mempertimbangkan untuk masuk dalam narasi A, B, atau C. Kemudian, karena ada partisipasi, hak masyarakat terjawab, dengan sendirinya penyelenggaraan negara itu yang baik dan benar itu terwujud. Karena apa? Adanya transparansi, adanya sangat efektif, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, kalau kita undang masyarakat untuk ambil bagian pada FGD misalnya, dengan sendirinya kita berbagi ilmu pengetahuan, mencerdaskan anak-anak bangsa yang selama ini mereka tidak diperankan, kita beri peran. Pada saat diskusi kita beri kesempatan. Ada yang mau bertanya, biasa pada saat itu banyak yang memberi masukan. Kira-kira begitu. Bapak, terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 tadi, adakah lembaga independen yang menjalankan Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, Nomor 14 Tahun 2008 itu, Bapak? Oh ya, yang saya tahu lembaga independen itu ada untuk menjalankan Undang-Undang KIP tadi, yang dinamakan Komisi Informasi. Komisi Informasi ini terdiri dari Komisi Informasi di pusat, kemudian Komisi Informasi Provinsi, dan ya kalau dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten Kota juga bisa dibentuk. Saat ini di Kabupaten Melaka, apakah sudah ada? Nanti coba saya cek teman-teman di Kominfo. Kalau belum terbentuk, segera kita bentuk, dan itu bagian dari tugasnya Adik Yerem
pada saat setelah mengikuti Latsar, mari kita sama-sama bentuk Komisi Informasi di Kabupaten Malang. Terima kasih Bapak. Itu menjadi tugas kita bersama Bapak. Ya, dengan senang hati. Apakah hak warga sesuai dengan Undang-Undang KIP? Ini terkait dengan hak-hak warga yang tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Biar warga kemudian rekan-rekan ASN juga mengetahui tentang hak-hak mereka. Ya, hak warga sebagai publik, dia harus dapatkan informasi publik itu. Itu dia punya hak. Kita tidak boleh tutup. Kemudian dia melihat dan dia tahu informasi publik itu. Tertulisnya begini, jangan sampai fisik tidak ada. Oleh karena itu kita harus memberi informasi. Termasuk diantaranya menghadiri pertemuan-pertemuan publik yang terbuka untuk umum, supaya dia bisa tahu. Yang sekali lagi saya ulang yang tadi itu, FGD. Sekarang banyak program kegiatan yang sebelum dimulai kita undang untuk FGD. Nah, itu bagian dari informasi publik ke masyarakat untuk kita sampaikan, dan itu hak mereka. Mereka harus tahu. Kemudian kalau dia sudah tahu, pasti dia kembali, dia akan sampaikan, akan cerita ke keluarganya dia. Oh, tadi kami diundang oleh Pemda, kami omong tentang ini. Nah, omong tentang stunting misalnya, omong tentang kesehatan ibu dan anak, dan seterusnya. Kemudian karena publik itu sudah tahu, contoh stunting, dia akan cerita apa yang harus dibuat oleh masyarakat setelah dia tahu. Pasti dia, oh tadi bahwa sekarang dalam rangka percepatan penurunan angka stunting, maka sayur yang harus kita konsumsi adalah kelor. Makan harus ada sayur, kemudian ada telur, ada tempe, ada tahu, supaya anak-anak kita itu bisa sehat. Kaitan dengan stunting itu, misalnya, ini kan untuk kemudian bisa mempengaruhi masyarakat. 1000 hari pertama kelahiran itu betul-betul harus kita urus, supaya sejak dari dalam kandungan ibu, anak ini sudah istilahnya mengkonsumsi bahan makanan yang bergizi, sehingga ketika dia lahir sampai dengan kemudian dia besar, dia tidak stunting. Jadi dia harus tahu itu. Oke? Oke? Setelah Bapak menyampaikan tentang hak warga sesuai Undang-Undang KIP, warga juga harus mengetahui apa kewajibannya Bapak. Kewajiban dia misalnya. Contoh, ini lagi-lagi FGD kaitan dengan stunting misalnya. Setelah dia tahu, dia datang, dia dengar, dia lihat, dia tahu, dia pulang, dia harus berbagi. Dia harus berbagi cerita. Kemudian mungkin ya lewat media yang dia miliki, katakan saja Facebook atau WA di grup, dia harus berbagi kepada keluarganya atau kepada teman-temannya. Dan kemudian dia sampaikan bahwa ini informasi ini dari pemerintah, informasi resmi. Nah, sehingga apa yang diceritakan itu, dia ceritakan program atau kegiatan pemerintah yang biasanya yang dilaksanakan oleh pemerintah, tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah kita mengetahui tentang hak dan kewajiban warga, bagaimana dengan hak badan publik itu Bapak? Oh, hak badan publik. Kalau hak badan publik, ya sesuai dengan Undang-Undang KIP itu, ya diantaranya badan publik itu berhak untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya,
badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ketiga, informasi publik yang tidak boleh diberikan oleh badan publik kepada publik, misalnya informasi yang dapat membahayakan negara. Berikut, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan yang tidak sehat. 4. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan atau rahasia negara. Informasi-informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Jadi ada yang boleh kita publikasikan, tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak boleh kita publis. Yang tidak boleh kita publis seperti yang tadi saya sebutkan. Berarti terkait dengan kewajiban badan publiknya bagaimana Bapak? Ya, kewajiban badan publik, dia wajib menyediakan dan memberikan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, maksudnya kewenangan pemerintah, kepada yang membutuhkan, kepada pemohon informasi publik. Selain tentu informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya tadi saya sudah sampaikan. Berikutnya, badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Akurat, benar, dan update terkini. Jangan sampai menyampaikan data atau informasi yang sudah kadaluarsa. Berikutnya, untuk melaksanakan kewajiban nomor 1 dan 2 tadi itu, badan publik berkewajiban membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Dan yang keempat, badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Pertimbangan tersebut misalnya pertimbangan politik, pertimbangan ekonomi, atau sosial, atau budaya, atau kemasyarakatan, pertahanan, dan keamanan negara. Setelah mengetahui hak dan kewajiban warga serta badan publik dalam keterbukaan informasi publik, masyarakat perlu mengetahui tata cara pengajuan informasi. Bagaimana tata cara pengajuan informasi, Bapak? Berkaitan dengan tata cara mengajukan informasi publik, mungkin dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, lisan ataupun tertulis. Kalau saya pemohon secara langsung, dapat dilakukan dengan datang ke badan publik, ke unit-unit dinas atau badan yang menjadi badan publik. Silakan datang, komunikasi secara langsung, diskusi. Di antaranya seperti ya biasa pemerintah mengundang untuk FGD tadi, atau mengajukan datang berkonsultasi. Nah, itu bagian dari mengajukan informasi publik untuk kemudian publik bisa mengetahui. Permohonan tidak langsung bisa dilakukan melalui surat menyurat, atau melalui telepon, atau melalui WA group. Masyarakat bisa mendapatkan akses pemberitahuan tertulis. Ya, kalau tertulis birokrasinya mau tidak mau harus ditempuh. Jadi paling tidak sekitar 10 hari. Bersurat ke pemerintah Kabupaten Melaka, dalam hal ini Pak Bupati, secara berjenjang akan disposisi ke bawah dan kemudian akan ditindaklanjuti apa yang dibutuhkan terkait dengan kebutuhan informasi publik oleh masyarakat dan harus dijawab secara tertulis atau harus dijawab secara lisan. Biasa kalau secara lisan itu datang konsultasi, kita langsung memberikan informasinya. Terima kasih Bapak. Terkait dengan
regulasi Bapak. Di daerah kita adakah regulasi yang mengatur tentang informasi publik? Kaitan dengan informasi publik di Kabupaten Melaka, di Kabupaten Melaka itu sudah ada peraturan Bupati Melaka nomor 7 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Melaka. Ya, di dalam Perbub tersebut telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Jadi sudah ada secara tertulis, sudah ada regulasinya. Kita merujuk pada Perbub 7 2022. Jenis informasi publik seperti apa yang perlu disiapkan dan dipublikasikan oleh badan publik, Bapak? Oh, ya. Kalau saya, jenis informasi publik yang perlu disiapkan dan dipublikasikan sesuai dengan Perbub 7 2022, itu badan publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang berada di bawah kewenangannya. Contoh tadi, untuk pengelolaan dana desa, kepala desa berkewajiban mengumumkan di media atau di baliho, biasa dipasang di sekitar kantor desa atau di wilayah desa, terkait dengan informasi yang wajib disiapkan, disampaikan, dan diumumkan secara rutin kepada masyarakat, warga desa tadi itu, supaya mereka tahu, mereka awasi, dan itu peran mereka sebagai publik untuk kemudian mereka lakukan pengawasan supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah betul-betul terukur dan tertulis, terukur, dan di lapangan bisa kelihatan fisik seperti yang tertulis di balihonya itu atau di informasi yang disampaikan melalui media yang lain. Ini pertanyaan terakhir saya, Bapak. Sebagai sekretaris daerah Kabupaten Malaka, bagaimana harapan Bapak terhadap peran pimpinan perangkat daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik? Terkait saya dalam hal ini sebagai sekda, pimpinan para ASN di Kabupaten Malaka, saya berharap bahwa pimpinan perangkat daerah ini dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, semua bisa melaksanakan tugas secara maksimal dan berusaha mendorong bisa terwujudnya sistem penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang layak sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan kaidah-kaidah umum pemerintahan yang baik, serta semua pimpinan OPD bersama dengan jajaran itu bisa mewujudkan tercapainya penyelenggaraan pelayanan informasi publik melalui PPID pembantu. Kan di setiap OPD ada PPID pembantu. Jadi saya berharap bahwa PPID pembantu yang ada di OPD masing-masing diperankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan itu sangat baik, mendorong kita untuk kerja lebih cermat, kerja lebih cerdas, dan kerja kita kerja tuntas. Terima kasih jawaban dan tanggapannya Bapak Ferdi. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara setelah berbincang, berdiskusi tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebelum menutup, mungkin ada pesan untuk warganet dan juga rekan-rekan ASN lingkup pemerintah Kabupaten Malaka yang menyaksikan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Adik Kiarem. Pesan terakhir saya sebagai pimpinan ASN, saya mengajak para warganet dan ASN se-Kabupaten Malaka, mari kita dukung
mari kita sama-sama memberikan support terkait dengan informasi publik kepada masyarakat, supaya sejak awal masyarakat diberikan akses untuk tahu dan kemudian untuk mengawasi kerja-kerja pemerintah Kabupaten Melaka, supaya bisa terwujudnya Kabupaten Melaka yang sejahtera, berbudaya dan berdaya saing. Terima kasih, selamat pagi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ferdi sudah hadir dalam podcast Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Melaka. Sukses selalu ya Bapak sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Melaka. Mudah-mudahan setelah ini kita berjumpa lagi dalam podcast selanjutnya yang pastinya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim pelaksana yang sudah membantu memperlancar program podcast hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta staf. Mudah-mudahan bahasan kita hari ini berguna bagi Kabupaten Malaka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Selamat pagi. Sampai jumpa.